warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3, berjumpa kembali bersama Us Eka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama materi tematik tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang wujud benda dan sifatnya. Silahkan kalian menyiapkan buku bahan belajar daring jilid 3, buku paket tematik tema 3, dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, Us Eka ingin mengingatkan kembali tentang Quran surat Luqman ayat 10. Di situ terdapat kata-kata wa alqafil ardi rawasiya antami dabikum. Artinya, dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Allah telah menciptakan gunung itu sebagai pasak bagi bumi agar bumi tetap kokoh dan tidak berguncang. Allah di sini menciptakan benda hidup maupun benda tak hidup, di mana setiap benda memiliki manfaatnya masing-masing. Baik anak-anakku, silahkan kalian lihat gambar yang ada di samping. Nah, kalian pasti tidak asing kan dengan gambar-gambar ini? Ya, di situ ada air, ada batu bata, dan ada balon. Tapi kira-kira kenapa ya setiap benda memiliki bentuk yang berbeda? Ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat, dan kenapa pula balon itu bisa menggelembung ya? Kira-kira apa yang membuat dia menggelembung? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang wujud benda. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat benda. Baik anak-anakku, benda berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai benda padat. Pointer yang sedang Us Eka bawa ini merupakan benda padat. Penghapus yang sedang Us Eka pegang ini merupakan benda padat. Dan spidol yang sedang Us Eka pegang ini juga merupakan benda padat. Nah, sifat benda padat yang pertama adalah bentuknya padat. Dari kasat mata kita bisa melihat bahwa benda padat itu memiliki bentuk yang padat. Ya, baik. Sifat yang kedua yaitu dapat digenggam. Spidol ini dapat Us Eka genggam. Penghapus ini dapat Us Eka genggam. Pointer ini dapat Us Eka genggam. Ya, baik. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuknya tetap. Nah, Us Eka akan membuktikan bahwa benda padat itu bentuknya tetap. Ya, baik. Spidol ini bentuknya seperti tabung. Nah, ketika Us Eka masukkan ke dalam mangkuk plastik, bentuknya akan sama ya Dek ya. Bentuknya akan tetap, yaitu tetap tabung, tidak berubah sesuai dengan wadahnya ya. Baik, dan bentuk sifat benda padat yang terakhir yaitu volumenya tetap. Benda yang berikutnya yaitu benda cair. Nah, kira-kira contoh benda cair itu apa saja ya Dek ya? Ya, ada air, ada minyak, ada sirup, dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kita cari tahu kira-kira sifat benda cair itu apa ya? Yang pertama, baik, yang pertama adalah benda cair itu tidak dapat digenggam. Nah, kira-kira dia bisa digenggam nggak ya dia ini? Ya, dia tidak bisa digenggam ya. Oke, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu berbentuk cair ya. Setiap benda cair itu berbentuk cair. Nah, cair itu seperti ini ya dia, encer ya. Oke, selanjutnya bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, ini berbentuk seperti ini bentuknya bulat ya Dek ya. Sedangkan ini bentuknya tabung. Nah, dapat dilihat bahwa benda cair itu bentuknya itu berubah sesuai dengan wadahnya. Ya,
Dan yang terakhir, sifat yang terakhir yaitu volumenya tetap. Wujud benda yang ketiga yaitu benda gas. Sebelumnya, Eka ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian meniup balon? Apa yang terjadi ketika balon itu ditiup? Nah, yuk kita coba praktekkan bersama-sama. Ini Eka sedang membawa balon yang masih kempes ya. Nah, nanti Eka akan meniup. Kira-kira apa yang terjadi ketika balon ini ditiup? Ya, Eka hanya bisa meniup segini saja ya Dek ya. Nah, yang terjadi ketika balon itu ditiup adalah balon itu akan menggelembung. Kenapa bisa ya menggelembung seperti ini Us? Ya, karena ketika kalian meniup balon, ada udara yang keluar dari mulut kalian. Nah, dan udara itu akan masuk ke ruangan balon ini. Nah, ini menandakan bahwa udara ini termasuk benda gas. Nah, contoh dari benda gas itu adalah selain udara itu asap. Tetapi kenapa asap bisa terlihat sedangkan udara tidak bisa terlihat? Ya, karena asap itu masih ada kandungan zat padatnya, sedangkan udara tidak ya. Jadi, sifat benda gas yang pertama adalah tidak dapat terlihat. Kira-kira kalian bisa melihat gak deh benda gas itu bentuknya seperti apa? Ya, tidak dapat terlihat kan? Oke, dan benda gas itu juga memiliki bentuk dan ukurannya tidak pasti ya. Oke, selanjutnya sifat benda gas yaitu tidak dapat digenggam. Nah, ini Eka mencoba untuk menggenggam udara yang ada di dalam balon ini. Kira-kira Eka bisa nggak ya Dek ya? Yuk kita coba bersama-sama. Nah, ini Eka akan melepaskan udara yang ada di balon ini. Coba Eka genggam ya. Ya, sampai udara habis pun ya Eka tidak bisa menggenggamnya. Nah, itu berarti bahwa benda gas itu tidak dapat digenggam. Nah, selain itu bentuknya juga tidak tetap, berubah-ubah. Dan yang terakhir volumenya tidak tetap. Baik anak-anakku, Eka akan menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku bahan belajar daring jilid 3. Ya, jadi nanti kalian mengelompokkan benda itu sesuai dengan wujud bendanya. Dan kalian memberikan tanda centang jika sesuai dengan sifat benda yang kalian amati. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Tetap semangat belajar di rumah. Dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.